Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Aurelia berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keterlambatan Bicara Speech Delay Anak Usia 5,9 tahun. Latar belakang, perkembangan berbahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan berbicara anak. Bahasa menunjang aspek-aspek perkembangan anak yang lainnya. Anak dikatakan mampu berbicara adalah ketika anak tersebut dapat mengeluarkan berbagai bunyi yang dibuat dengan mulut mereka menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu dalam berkomunikasi. Kemampuan dan keterlambatan dalam bahasa dan berbicara anak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu dari dalam diri anak, dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar anak. Maka dari itu, perlunya kepekaan dan deteksi dini yang dilakukan oleh orang tua sejak anak masih berusia dini atau bayi. Masalah yang muncul di lapangan adalah adanya seorang anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, akan tetapi orang tuanya belum mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keterlambatan bicara yang dialami oleh salah satu anaknya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada subjek tersebut. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa saja faktor internal yang mempengaruhi keterlambatan bicara speech delay pada anak usia 5,9 tahun? Yang kedua, apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi keterlambatan bicara speech delay pada anak usia 5,9 tahun? Yang ketiga, bagaimana rekomendasi untuk penanganan keterlambatan bicara speech delay? Tujuan penelitian yang pertama dapat menganalisis faktor internal, yang kedua dapat menganalisis faktor eksternal, dan yang ketiga untuk memberikan rekomendasi penanganan keterlambatan bicara speech delay anak usia 5,9 tahun berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Gang Sagita, RT 2 RW 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Provinsi Sumatera Selatan. Subjek penelitian ini yaitu seorang anak yang mengalami keterlambatan bicara speech delay. Teknik dan prosedur pengumpulan data, yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi. Prosedur analisis data, yang pertama reduksi data reduction, penyajian data display, dan penarikan kesimpulan verification. Pemeriksaan keabsahan data saya menggunakan model triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan, faktor internal yang mempengaruhi keterlambatan bicara speech delay pada anak 5,9 tahun ini yaitu yang pertama kecacatan fisik, di mana pada anak ini terdapat frenulum atau lidah bawah yang berkurang tidak normal atau pendek dan tidak sesuai dengan anak seusianya. Maka karena itulah yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesusahan dalam berbicara dan berkomunikasi pada orang-orang sekitarnya serta kosakata yang baru sedikit ia kuasai. Faktor internal yang kedua yaitu jenis kelamin. Berdasarkan penelitian di salah satu rumah sakit yang ada di Semarang, yaitu sebanyak 77,8% anak yang mengalami keterlambatan bicara berjenis kelamin anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Faktor eksternal yang mempengaruhi keterlambatan bicara speech delay pada anak 5,9 tahun ini yang pertama yaitu urutan atau jumlah anak, di mana dalam keluarga yang memiliki jumlah anak yang banyak. Salah satunya pada subjek K ini yaitu merupakan anak yang ketiga, sehingga cara berbicara dan pola berbicara dalam keluarga tersebut terbagi-bagi. Yang kedua yaitu pendidikan ibu. Seorang ibu yang memiliki pendidikan rendah akan mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara anak usia dini, dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu terhadap informasi atau ilmu terkait keterlambatan bicara speech delay yang dialami oleh anaknya. Menurut Papalia dan kawan-kawan, menyatakan ibu dengan pendidikan rendah merupakan faktor risiko terjadinya keterlambatan bahasa dan berbicara pada anak. Faktor eksternalnya selanjutnya yaitu teknologi atau gadget. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fernandes dan kawan-kawan pada tahun 2019, gadget mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap perkembangan bicara anak dan bahasa anak, di mana anak menggunakan gadget 2 jam per hari memiliki resiko terhadap keterlambatan bicara dan bahasa dibandingkan dengan anak yang menggunakan gadget kurang dari 2 jam per hari, bahkan lebih dari 60 menit mengalami keterlambatan bahasa. Penggunaan gadget mengakibatkan anak tidak dapat secara alami dalam berkomunikasi yang membuat anak tidak merespon hal di sekelilingnya. Faktor eksternal selanjutnya yaitu fungsi keluarga, di mana pola asuh menjadikan hal utama yang mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak. Jika orang tua mencontohkan cara berbicara yang baik, maka anak tersebut akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya.
Kesimpulan, faktor internal yang mempengaruhi keterlambatan bicara anak usia 5,9 tahun ini adalah kecacatan fisik dan jenis kelamin. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu urutan atau jumlah anak, pendidikan ibu, teknologi atau gadget, dan fungsi keluarga. Yang ketiga, rekomendasi untuk penanganan faktor internal dan faktor eksternal anak usia 5,9 tahun yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah seringnya mengajak anak berbicara atau berinteraksi, membenarkan kosakata atau kalimat anak yang terbalik atau salah, membatasi waktu anak saat bermain gadget, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menstimulus perkembangan berbicara atau bahasa anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.